Halo kawan pajak, selamat datang kembali di Podtax, proper discussion about tax. Apa kabar nih kawan pajak semuanya? Dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2022 ini kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga semakin banyak kebahagiaan dan kesuksesan yang menghampiri kita di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ngomongin tentang tahun baru, kayaknya itu kurang abdul nih ya. Kalau kita yang berkecimpung di dunia perpajakan ini, kalau nggak ngebahas topik kali ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih topik kali ini, kawan pajak semuanya? Yap, bener banget seperti yang ada di thumbnail maupun judul. Topik pembahasan kita kali ini adalah tahun baru, semangat baru, SPT tahunan baru. Nah, dan buat kawan pajak semua yang belum tahu SPT itu apa, jadi SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan yang digunakan untuk melaporkan penghasilan atau juga bisa untuk pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta serta kewajiban menurut peraturan perundang-undangan. Dan di Podtax kali ini pastinya aku nggak sendirian nih. Aku udah kedatangan bintang tamu yang sangat cantik dan udah nunggu banget dari tadi untuk ditanya-tanya pastinya. Makanya langsung aja kita sambut bintang tamu kita, yaitu ada Kak Cerunisa Rizkia SAK. Halo kakak. Hai, selamat malam Dik-Dik. Malam kakak. Apa kabar nih kak? Alhamdulillah kabar aku baik nih. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Syukurlah. Dan ngomong-ngomong, udah lama ya kak kita nggak ketemu nih. Iya nih, terakhir kapan ya? Kayaknya ada setahunan ini kita nggak ketemu ya? Iya betul banget, udah setahun ini kita nggak ketemu. Iya. Oke, kawan pajak. Jadi yang tamu kali ini itu ada Kak Cerunisa Rizkia SAK. Nah kakak boleh nggak kan kenalan dulu nih ke kawan pajak, kenalan kakak itu siapa sih gitu. Pastinya kawan-kawan pajak pada kepo nih sama Kak Cae. Boleh dong, boleh. Oke, teman-teman pajak semuanya, kenalin, aku Hairunisa Rizkia. Aku alumni Fakultas Ekonomi S1 Akuntansi tahun 2021. Dan salam kenal buat teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman tahu ya sekarang Kak Cerunisa itu siapa. Nah, kakak, karena kita udah lama gak ketemu banget ya, sekarang kakak lagi sibuk apa? Belakangan ini aku lagi sibuk ngantor, biasalah ada beberapa project tahun baru, di awal tahun baru ini harus aku handle. Ya back and forth untuk meeting, ketemu sama klien, vendor, kayak gitu-gitu sih, Dik. Yuh, sibuk sekali ya sekarang Iya, kakak. bukan main. Untuk me time aja tuh kayaknya wah sulit ya meluangkan waktunya. Dia jadi curhat nih. Gak apa-apa kak, gak apa-apa. Tapi ya alhamdulillah kakak udah kerja. Makasih, wish the same thing for you too ya. Nah kakak, sekarang kan kakak udah kerja ya kak ya. Nah tapi kalau kakak sendiri nih ya, di saat periode kerja atau mungkin di sebelum-sebelumnya, kakak ada pengalaman nggak sih kak tentang pembayaran pajak? Pembayaran pajak ya, kalau untuk aku pribadi belum, karena aku kan baru punya penghasilannya sekarang dan baru bikin NPWP tuh semenjak aku kerja gitu. Tapi kalau untuk membantu teman-teman WP untuk bayar pajak sih udah pernah. Gitu deh. Oke. Nah, dan kan kakak kan kita udah tahu ya kak, kalau kita itu mempunyai kewajiban nih untuk membayar maupun untuk melaporkan penghasilan kita selama setahun ini. Nah, kalau kakak sendiri untuk tahun ini udah lapor belum kak? Untuk tahun ini aku pribadi memang belum melaporkan karena baru bikin NPWP-nya tuh
akhir bulan kemarin, dan kayaknya salary aku juga belum memenuhi PTKP, jadi aku belum lapor sih intinya tuh. Oke kakak, sedikit informasi aja ya kak. Jadi jangan lupa ya kakak nanti buat laporin NPWP kakak. Jadi waktu memang belum memenuhi PTKP atau masih di bawah PKP, tapi jangan lupa ya kak, tetap dilaporkan. Oke, I see. Oh iya, kalau misalkan di bawah PTKP biasanya pakai 1770 SS bukan sih? Betul banget kakak, 1770 SS. Oke deh, nanti aku lapor ya. Thank you loh anyway udah ngingetin. Oke, sama-sama kakak. Nah, kakak tadi kan kakak sedikit bercerita ya kak, kalau kakak tuh pernah membantu WP untuk melaporkan perpajakan. Nah, seperti yang kita tahu sendiri kan kayak ditambah lagi sekarang itu kan sistem perpajakan itu kan sudah self assessment system. Nah, perasaan kakak sendiri nih ya, bisa lapor gitu, bisa melaporkan sendiri itu gimana sih kak rasanya gitu? Aku sih ngerasanya sangat dimudahkan ya dengan self assessment system ini, karena pertama aku merasanya tidak terikat oleh waktu, jadi aku bisa lapor di mana aja, itu yang pertama. Terus yang kedua juga sekarang itu karena udah by system, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi isi secara manual yang pakai kertas tumpuk-tumpukan gitu kan ya. Jadi udah tinggal input aja nominalnya. Dan buat para WP yang memang kurang edukasi terkait pelaporan SPT tahunannya yang by self assessment system ini, aku ngerasanya kayak aku perlu untuk membantu mereka untuk memberikan informasi atau asistensi supaya mereka tetap bisa melaporkan tanpa harus datang ke kantor pajak gitu. Karena kalau misalkan kita datang ke kantor pajak, pertama di situasi pandemi ini kan kayaknya tidak dianjurkan untuk kita tuh berkumpul ya beramai-ramai dalam satu ruangan. Terus yang kedua juga kita nggak menyita waktu, jadi kita kalau misalkan mau lapor ada kendala apa segala macam, ya udah kita jadi memanfaatkan sosial media aja gitu. Dan aku berharapnya sih WP-WP di luar sana bisa seeking the information about how to report their SPT tahunan gitu. Betul kak, betul banget. Aku setuju sih sama apa yang kak sampaikan barusan. Dan kayak tadi kata kak juga, sebenarnya untuk para wajib pajak bisa melalui sosial media ataupun internet. Bagaimana pelaporan SPT atau di YouTube gitu. Karena sekarang udah banyak banget ya channel-channel, kemudian individu-individu yang udah buat konten perihal how to lapor SPT tahunan tanpa harus ke kantor pajak. Nah, iya kak, betul kak. Nah, tapi kak, yang namanya teknologi kan ya kak ya, pasti kan belum bisa diterima oleh semuanya gitu. Terkadang ada beberapa kalangan yang memang seperti bukan tidak mau sih, tapi belum bisa menyesuaikan dengan teknologi. Betul ya kak? Betul sekali, betul. Iya, jadi masih banyak juga nih orang-orang yang belum bisa melaporkan pajakannya secara sendiri. Dan juga mengoperasikan ya websitenya ataupun alatnya gitu. Kita punya program kak yang mendukung tentang hal tersebut, atau tentang kesusahan atau yang menjadi masalah bagi wajib pajak yang belum bisa lapor. Yaitu di kita itu ada yang namanya program relawan pajak. Kakak udah tahu belum nih relawan pajak? Udah dong. Udah dong ya pastinya. Iya udah dong. Jadi buat para wajib pajak nih ya, yang belum tahu relawan pajak itu apa. Jadi relawan pajak itu adalah sebuah program tahunan yang
diadakan oleh DJP maupun Tax Center Unsika, di mana kita itu membantu para wajib pajak yang memang masih belum bisa melaporkan SPT tahunannya seperti itu. Jadi nanti biasanya kita bimbing juga nih untuk pelaporan seperti itu. Dan ngomong-ngomong relawan pajak, kan Kak Cai itu pernah ikutan ya Kak relawan pajak? Iya bener, aku udah beberapa kali pernah ikut relawan pajak program ini. Kalau boleh diceritain, Kak Cai pernah ikutan relawan pajak dari ini Kak, dari tahun berapa aja nih Kak nih? Aku itu ikut event relawan pajak itu dari tahun 2019 sampai 2021 gitu. 3 kali berarti ya. Betul banget. Dan sedikit informasi aja ya, kita kan kenal di saat relawan pajak ya Kak. Betul. Jadi aku ingat banget tuh ya, di tahun relawan pajak yang pertama, itu tahun pertama aku juga, aku kenalan sama Kak Cialisa, dan sampai sekarang akhirnya bisa nih ya kita ngobrol bareng dan bisa menjadi pemateri. Berkat dengan pertemuan kita di momen sosialisasi itu ya, kita jadi manjang sampai sekarang. Betul banget Kak. Nah Kak, ngomong-ngomong tentang lawan pajak nih Kak ya, jadi kita kembali lagi ke belakang. Nah waktu pertama kali Kakak ikutan lawan pajak ini yang Kak rasain tuh apa sih Kak pas tahu Kakak diterima gitu? Apakah langsung nervous gitu karena mau ketemu orang banyak, atau malah seneng karena bisa membantu orang banyak? Kalau aku tadi sih aku ngerasa dua-duanya ya, nervous plus seneng. Nervousnya, kalau ditanya nervous nih, kenapa? Ini adalah pengalaman pertama. Pastinya semua yang berbau-bau perdana itu khawatir, takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi, khawatir nggak bisa handle situasi, khawatir nggak paham dengan case-nya, yang kayak gitu-gitulah. Dan kalau misalkan aku ditanya kenapa nih senengnya karena aku dikasih kesempatan untuk terjun langsung membantu para wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah dari situ juga aku dapat pengalaman terkait gimana sih caranya lapor pajak tahunan, dan selain itu juga aku mengenali beberapa kendala beserta solusi-solusi yang harus dilakukan based on the case ya, karena ada aja masalah kalau misalkan mau lapor, contohnya lupa password DJP-nya, aku DJP berarti kan harus minta FIN dulu apa segala macem, atau misalkan draft SPT tahunannya menumpuk jadi nggak bisa kirim SPT pas di final stepnya, dan beberapa hal yang terkait dengan koneksi sih ya biasanya, karena mungkin kita terlalu lama ngisi atau ada di page itu akhirnya harus ngulang lagi dari awal. Nah yang kayak gitu-gitu sih yang bikin aku seneng karena aku dapat pengalaman baru gitu. Iya benar sih Kak, sama sih karena kita di tahun yang sama juga, jadi ada rasa senang dan nervous juga sih di aku. Bener. Dan tapi Kak, berarti merasakan ya kayak manfaat dari relawan pajak ini. Nah Kak, kan untuk ikut relawan pajak ini Kak ya, terlebih lagi untuk mahasiswa yang non tax center atau di luar tax center itu kan ada seleksi ya Kak, atau open recruitment. Nah mungkin kan nih ada kawan pajak sekarang yang lagi dengerin podcast kita kali ini yang pengen ikutan gitu. Jadi mungkin boleh diceritain nggak Kak mengenai mungkin bisa mulai dari alasan Kakak kenapa pengen ikut relawan pajak, lalu ke tahapan seleksi gitu. Oke, kalau untuk alasan aku ikut volunteerism tax ini karena pertama aku pengen nih ngecocokin antara problematika yang aku kenali dari textbook
dengan problematika yang ada di real life-nya ya, yang ada di lapangnya. Yang pertama itu, yang kedua memang aku adalah tipe orang yang suka berinteraksi sama banyak orang, sama orang-orang baru, karena aku ngerasa kayak kalau kita ketemu orang-orang baru tuh kita nambah insight aja dan nambah relasi ya, nambah jalinan silaturahmi lah, nambah kenalan gitu. Terus untuk alasannya itu yang dua. Kemudian untuk tahap seleksinya, pertama itu seleksi berkas. Jadi kita nanti isi link Gform gitu ya, kalau nggak salah kita isi Gform dulu, kemudian kita apply dulu berkas-berkas yang memang diperlukan. Ya di scan-scan kayak gitu. Kemudian nanti kalau misalkan kita udah masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap interview, baru deh kita bawa hard copy dari file yang ada di persyaratan untuk dibawa sambil interview sama tim interviewer ya, sama judgesnya gitu. Nanti di sana tuh kita ditanya-tanya tuh soal pengetahuan kita terkait perpajakan. Nah, biasanya penekanannya itu ada di PPH OP, orang pribadi. Jadi kita menghitung bagaimana caranya untuk menggaji, kemudian juga klasifikasi ini. Seperti yang aku bilang tadi kan aku salary-nya karena aku baru masuk kerja ya, salary-nya kan di bawah PTKP. Jadi itu ada dua pengklasifikasiannya, ada yang 1770S dan 1770SS. Nah, itu adalah salah satu basic yang harus kita tahu. Terus juga setelah ditanya-tanya soal PPHOP, nanti juga kita akan ditanya nih terkait komitmen kita. Gimana nih kalau misalkan A, B, C, D, apakah kamu sanggup? Nah, itu tinggal itu penyesuaian aja lah sama kita ya masing-masing. Nah, setelah dinyatakan lulus dari tahap interview, nanti kita akan dikumpulkan di satu grup. Kemudian nanti akan ada jadwal sosialisasi dari KPP. Nah, KPP-nya itu kalau di Karawang kan ada dua nih. Yang satu KPP Karawang Utara, yang satu KPP Madya. Nah, dulu tuh si Madya ini adalah KPP Karawang Selatan, tapi sekarang dia udah ganti status ya Dik ya, jadi Madya. Iya, betul banget kakak. Jadi kalau yang Madya ini dia handlingnya adalah badan, pokoknya dia yang potensialnya tinggi lah gitu. Kalau yang WP pribadi biasanya dilemparin ke Karawang Utara ya sekarang ya? Iya, KPP Pratama Karawang aja sekarang kakak. Oh, jadi sekarang tuh nggak Karawang Utara tapi KPP Pratama Karawang gitu. Betul banget. Oh, oke. Berarti tuh aku kurang update ya sama perpajakan. Nggak apa-apa, kakak sibuk nih. Aduh, iya nih. Harus banyak ngobrol-ngobrol lagi kita ya, Dik ya. Betul banget. Oke, setelah sosialisasi udah nanti kita bahasanya bukan tatar kali ya, tapi kitanya diedukasi dulu tentang do and don'ts-nya, dan ya udah tinggal piket aja deh sesuai dengan jadwal yang udah dibagiin. Nah, seperti itu nih kawan pajak. Tadi Kak Cahaya udah nyeritain panjang banget ya mengenai tahapan dan dikasih bocoran-bocoran juga sama Kak Cahaya. Jadi nggak ada alasan untuk gak ikut ya? Iya, betul banget Kak, betul. Iya. Nah, kakak kakak kan tadi ikutan relawan pajak itu udah 3 tahun ya Kak ya? Betul. 3 tahun saya berturut-turut. Nah, aku mau tahu dong Kak, kenapa sih gitu kakak tuh betah banget di relawan pajak? Apakah ada aku? Kayaknya karena ada dia ya. Gak bercanda. Aduh ya Allah, betahnya karena apa ya? Aku sih ngejar ke experience ya. Aku ngejar ke kasus karena aku sih ngefeel-nya ya. Tiap tahun itu pasti tiap tahun pasti kasusnya tuh berbeda-beda. Jadi aku ngajar di situnya dan terbukti memang dari tahun ke tahun ada beberapa kasus yang nggak aku temui di tahun sebelumnya, tapi aku temui di tahun saat aku ikutan relawan pajak gitu.
Contohnya kayak pas aku ikut relawan tahun 2021, awal tahun sekarang. Aku nemuin kasus di mana aku ini ngebantu WP profesinya dokter untuk lapor pajaknya. Nah, kalau untuk profesi dokter itu kan dia dapat fasilitas ya, dan dia itu punya kewajiban untuk restitusi. Nah, itu adalah salah satu pengalaman yang enggak aku dapatkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan jelas aku pengen tahu dong gimana sih cara menangani kasus yang seperti itu. Nah, itu yang mahal gitu. Terus yang kedua sih, jujur ya, aku kangen cateringnya. Betul banget tuh. Udah yang paling tunggu kayaknya Kak. Bener banget itu cateringnya ya, ayam bakar kaki 5, inget gak sih? Enak banget loh. Iya. Apa karena lagi lapar kali ya, siang-siang lagi dik. Aduh, ya ampun. Sama nasi padang jangan lupa. Nah, itu nasi padang. Sama inget gak sih catering yang Talaga Resto waktu kita lagi piket di KIIC? Iya, benar ya. Itu enak banget, parah. Nah, itu adalah motivasi tambahan ya kenapa aku betah gitu ya ikutan relawan pajak. Duh, jadi kangen. Iya ya. Udah tahun ini udah nggak bisa ikut ya kakak. Iya, malah online lagi. Aku agak sedihnya tuh karena kita kebanyakannya online nih dibandingkan offline-nya. Iya. Jadi kita nggak bisa dapet nasi padang ya kak. Kenapa? Jadi kita nggak bisa dapet nasi padang ya kak. Nah itu padahal aku menantikan itu dari si sederhana itu. Aduh, rasanya mewah banget itu sampai ke tenggorokan tuh langsung kayaknya poin. Aduh. Nah, barusan yang kakak udah bicarain ya bahwa ternyata di lawan pajak ini tuh kita bisa menemukan kasus-kasus dan juga bisa ini ya kayak sebagai bentuk implementasian dari teori yang udah kita dapat, kita implementasikan nih di lawan pajak ini. Iya betul banget. Nah kak, karena kan kakak juga udah punya pengalaman lawan pajak itu udah banyak, udah 3 kali juga gitu ya kak. Nah kira-kira ada nggak sih kak kejadian gitu paling seru atau mungkin kayak kejadian paling aneh gitu, mungkin kakak bisa share juga. Oke, kalau untuk kejadian paling seru, pas aku kebagian piket di KIIC. Jadi ceritanya waktu itu kan ada kelas tuh. Aku kan juga nggak mungkin ya minta tolong teman-teman pajak yang mau piket bareng sama aku gitu kan. Makanya aku minta tolong mereka untuk ya udah nggak apa-apa duluan gitu. Aku setelah kelas ini langsung kok gitu kan caw ke TKP gitu. Dan bermodalkan share location dan Gmaps, aku nggak tahu kenapa karena aku kan baru pertama kali ya ke KIIC itu. Iya. Aku bener-bener blank banget. Bener-bener itu kayaknya harusnya aku tuh nyampe dari kampus ke tempat itu cuma 15 menit, tapi itu jadi 1 jam. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu itu kenapa Gmaps itu kayaknya punya dendam atau apa gitu, aku nggak ngerti ya. Padahal itu tuh aku ngebuka share location-nya dari teman-teman yang ada di sana kan. Cuma pas aku udah nyampe TKP, satpamnya bilang, Mbak, maaf, ini bukan office-nya. Hah? Tapi kan ini PT ini. Iya betul, tapi ini warehouse-nya. Waduh, pantesan kok ini tuh di pojok belakang pokoknya melewati hutan rimba itulah. Aku nggak ngerti, nggak paham ya pokoknya. Wah udah nggak enak juga kan karena bikin nungguin teman-teman gitu, maksudnya ya aku kan harusnya on time gitu kan, nggak enak gitu. Akhirnya aku jalan lagi ke depan ke bagian front dan ya ampun itu ngos-ngosan banget sih, ngejar lari-lari gitu, ngejar waktu kan karena udah nggak enak banget gitu kan, udah ngaku ngaret karena ada kelas, terus ditambah di jalan juga sempat agak macet ya, Kak Ica tahu sendiri lah kayak apa ya kan, ditambah nyasar-nyasar, emang dasar si Gmaps ini ya luar biasa gitu kan. Terus pas pulangnya nih, karena aku juga buru-buru mau ada kerja kelompok gitu kalau nggak salah. Itu kan kalau misalkan keluar KIC itu ada yang kita bisa langsung akses ke tol,
ada yang kita tuh keluar ke jalan arteri kan. Iya betul. Nah, aku kan pakai motor tuh. Itu ada amang-amang tukang rambutan itu ngegebah-gebahin aku kayak neng. Itu tuh tahu nggak sih Dik, jaraknya tuh tinggal kayaknya ada deh 100 meter, aku tinggal tap e-tol aja deh kayaknya, bener-bener aku semalu itu. Bahkan orang-orang yang dalam mobil pun sampai buka kaca, mereka ketawa-ketawa kayak hah ngapain gitu. Jujur aku itu malu banget sih. Terus aku bilang ke amang rambutan, amang aku nggak tahu, makasih ya udah digembal-gembal, aku bilang gitu. Karena awalnya aku kira amang rambutannya mau ngegodain aku gitu, oh ternyata aku seuzon ya. Ternyata si amang rambutannya mau ngasih tahu bahwa aku salah jalan, ya begitulah. Pengalaman seru yang nggak akan aku temuin di lain momen tuh itu. Aduh ya ampun. Kalau untuk pengalaman anehnya nih ya di apa tuh Kak? Pernah nih aku nemuin satu WP. Waktu itu tuh beliau protes sama aku pas aku asistensi ya, agak sedikit marah-marah juga sih. Intinya beliau itu agak keberatan gitu dengan konsep pelaporan pajak yang sekarang ini. Jadi menurut beliau itu kayak apa ya, ribet lah, kan gak semua orang tuh melek teknologi apa segala macam gitu. Terus ya sebagai relawan pajak ya kita informasikan aja bahwa ya inilah perkembangan zaman, dimana kalau misalkan kita nggak bisa beradaptasi dengan baik ya digerus digurus sama baju ya. Tapi ya gitu, WP-nya tetap marah-marah gitu. Ya untungnya mood aku lagi stabil ya, jadi ya aku nggak bawa marah-marah. Aku cuma menginformasikan bahwa memang udah gini zamannya, ya mau nggak mau harus ikut zaman. Dan kalau misalkan nggak bisa kan sekarang banyak media ya. Salah satunya dengan datang ke KPP juga itu sebenarnya adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh pihak DJP gitu. Jadi ya kalau misalkan nanti nih teman-teman nemuin something yang aneh, WP yang kadang suka marah-marah ya, padahal kita kan di situ mau membantu mereka ya. Ya udahlah, keep calm aja, kita jelaskan dengan baik. Nah kalau misalkan nggak bisa dihandle nih sama kita, daripada memperkeruh suasana dan memancing emosi, dilempar aja ke orang kantor pajaknya. Mereka pasti akan bantu kok gitu. Betul banget Kak, tapi jujur ceritanya tadi seru banget. Mau masuk tol ya Kak? Iya dong, aduh ya ampun, pakai motor lagi, aduh nggak kebayang deh itu kalau nggak ada amang rambutannya, kayaknya aku pelongo gitu, tiba-tiba kayak gitu kan. Aduh bener deh. Jadi pengalaman itu banget ya Kak. Terima kasih udah mengingetin buat kawan-kawan pajak nih yang dari tadi dengerin ceritanya Kak Ceonisa tadi. Katanya Kak Ceonisa itu ada di KIC dan juga tadi berangkat setelah MK. Jadi sedikit informasi aja. Jadi untuk relawan pajak ini biasanya kita itu nggak full. Kita tuh kayak tadi di awal sampai sama Kak Ceonisa akan dibagi ke beberapa jadwal gitu, dan memang itu sudah disesuaikan dengan jam MK kita atau kuliah kita, jadi itu nggak akan ngeganggu kuliah kita ya kayak. Tuh sebelum kita dibagi ini jadwal piketnya, kita juga pasti dimintain jadwal kuliahnya dulu, jadi nggak akan yang namanya bentrok sama jadwal kuliah. Pasti akan menyesuaikan ya Dik ya. Iya betul banget Kak. Dan buat teman-teman juga tadi mungkin kebingungan ya, loh kok Kak Ceonisa bisa ke KIC ya gitu, padahal tadi kan katanya lagi di kantor pajak nih biasanya. Nah jadi informasi juga nih buat kawan pajak semuanya. Jadi biasanya itu saat memang kita pelaporan SPT itu kadang kita diminta oleh beberapa perusahaan yang ada di Karawang untuk membantu melaporkan SPT karyawan-karyawannya kayak tuh Kak. Benar. Dan biasanya nggak di KIC aja nih, ada kadang kita ke Surya Cipta atau kadang ke Kim juga gitu. Betul banget itu. Jadi kita yang bukan visit ya,
kita membantu mereka untuk memberikan fasilitas yang terkait karyawannya yang mau lapor pajak tanpa harus ambil cuti, begitu, curi-curi di waktu istirahat gitu ya Dik ya. Iya, betul banget Kakak. Nah Kak, kalau ini Kak ngomong tentang lawan pajak juga nih Kak ya, kalau hal yang paling berkesan atau mungkin hal yang pertama kali muncul nih di pikiran Kakak kalau ngedengar kata relawan pajak itu apa sih Kak? Yang paling terkenang ya? Iya betul. Aku sih nemteknya ya. Jujur 3 tahun ini masih aku simpan itu semua nemtek relawan pajak. Iya, antep banget. Ya jadi kalau misalkan aku nih lagi buka lemari terus lihat nemtek, langsung itu ke rewind semua momen-momen ketika aku lagi jadi relawan pajak gitu. Momen dimana aku ketemu sama WP, malah jadi berteman baik sama WP, ada juga yang kayak gitu tuh. Momen dimana aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari kantor pajak, momen dimana ngobrol ya gimana ya, kayak akhirnya jadi nongkrong bareng sama teman-teman relawan pajak lainnya, momen dimana makan siang bareng, momen dimana membantu WP untuk aku bisa mengedukasi wajib pajak terkait perpajakan ya. Dan banyak deh pokoknya rewind gitu semuanya tiba-tiba kita baliklah itu ke tahun 2019 2020 2021 keluas semuanya. Pokoknya ketika Kakak lihat itu pokoknya langsung ya kayak semuanya terlihat kenangan itu. Iya, kelihatan banget semua. Tapi kenangan manis ya Kak? Wah, bukan lagi sih, itu kayak lagunya Pamungkas ya, kenangan manis itu bener loh, serius beneran. Jadi aku juga kadang ya kalau misalkan ditanya, kamu di kampus ikutan organisasi apa? Oh enggak, aku mah kupu-kupu, tapi aku dengan bangganya gitu bilang ke mereka bahwa aku tapi ikutan loh program relawan pajak. Apa tuh? Nah di situ aku kan bisa tuh nyeritain ke mereka apa segala macem. Nah jadi aku juga bisa ngebantu beberapa teman-teman aku yang udah kerja nih untuk ngelaporin pajaknya, apa ya, kayak ngasih tutorial gitu. Padahal kan sebenarnya ada di YouTube ya. Tapi karena mungkin udah capek, mungkin udah hektik, jadi mereka jalan ninjanya adalah nelfon aku. Tolong dibantu ya Neng, ini gimana ya cara laporin pajaknya gitu. Kayak gitu-gitu sih seru. Oke, betul. Pengalaman tadi kayaknya pasti akan selalu diingat ya sama Kak Cahy ini. Wah bukan lagi, sampai kaosnya aja masih ada loh. Tuh sampai oh iya, ini juga kayak informasi juga nih buat yang mau pajak. Kan kita tuh dapat beberapa fasilitas seperti jadi kalau kita pikir kita ada makan, terus kita dikasih name tag juga yang tadi kata Kak Cahy bilang. Ada kawan pajak juga. Betul banget. Dan ada juga sertifikat ya Kak. Nah itu sih, jadi itu sebagai tanda, sebagai bukti bahwa oh iya bener nih kita adalah apa ya, punya beneran nih relawan pajak gitu, bukan kaleng-kaleng kaleng-kaleng atau dan pastinya sertifikat juga langsung ditandatangani sama DJP ya Kak ya. Betul, ditandatangani langsung sama DJP, jadi no worries, kalian diakui, kegiatannya resmi. Oke nih Kak, mungkin Kak ada nggak sih kan kayak pesan buat kawan pajak semuanya nih yang mau ikutan atau malah udah dengar cerita Kak Cahy jadi nggak mau nih ikut pajak gitu. Kira-kira ada pesan nggak nih yang mau Kakak sampaikan ke kawan pajak semua? Oke, pesan dari aku buat dede-dede gemes ya yang mau ikutan relawan pajak, ikutan aja deh beneran. Karena kalau misalkan kita belajar di bangku kuliah, di kelas, itu kan pasti base-nya itu adalah textbook ya. Dan kalau kasus-kasus yang ada di textbook itu adalah kasus-kasus ideal gitu, yang udah jelas
solusinya adalah A. Kalau misalkan ada permasalahan ini, solusinya adalah ini gitu. Tapi kalau misalkan di lapangannya, di real life-nya itu masalahnya macam-macam. Memang masalah-masalah yang nggak ada di textbook-nya itu nggak sebanyak itu. Tapi kita perlu mengenal, karena kita nggak pernah tahu kan kita akan menghadapi apa, kita akan seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita at least sudah tahu nih ancang-ancangnya, jadi kita nggak gelap-gelap banget gitu loh. Kalau misalkan kita nggak bisa implementasikan untuk diri sendiri, ya minimal untuk bantu-bantu teman-teman kita atau bantu keluarga kita atau apa gitu kan. Jadi buat aku selama program relawan pajak ini masih berlangsung, kalian ikut aja karena nggak ada salahnya kok. Pertama, selain mengasah problem solving skill kita juga nambah relasi. Karena kan selama acara relawan pajak itu berlangsung, nggak hanya dari Unsika aja nih, tapi pihak KPP juga terlibat. Salah satunya ada anak-anak dari STAN ya. Dan dari situ ya kita pintar-pintar aja cari informasi, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama mereka. Karena ya itu tadi yang aku bilang, kalau kita ketemu orang baru, kita pasti akan mendapatkan insight baru. Kita akan tahu set of mind baru gitu. Jadi bahan belajar lah gitu. Dan yang namanya pengalaman itu kan adalah guru yang terbaik ya dalam hidup. Jadi textbook aja menurut aku nggak cukup, tapi kita juga butuh practice. Karena yang sulit adalah prakteknya. Kita akan terkendala dengan hal-hal yang di luar textbook seperti yang aku bilang. Misalnya kendala teknis, kayak DJP webnya lagi down. Apa nih yang harus kita lakukan? Itu bisa kita pahami ketika kita berkontribusi di program relawan pajak. Atau misalkan, aduh ini aku udah isi si SPT tahunannya tapi kok nggak bisa dikirim-kirim ya, padahal captcha-nya udah sesuai nih sama yang ada di email, kenapa nih? Nah itu bisa kita temukan jawabannya di program relawan pajak. Terus kalau misalkan, aduh ini gimana ya kalau misalkan ada WP badan mau lapor pajak tapi dia nggak bikin laporan keuangan, nah gimana nih caranya? Nah itu bisa kita temukan source-nya di program relawan pajak. Selain itu juga sebagai bentuk implementasi ya dari ilmu kita gitu. Karena kan mau sepintar apapun kalau misalkan nggak diasah dengan praktek, kayak akan kurang madep gitu. Gitu sih kalau dari aku. Betul, atau bisa juga nih berkesempatan kayak Kak Nisa jadi bintang tamu di podcast ini. Oh iya tuh bener. Jadi nanti suaranya terdengar di antara gendang telinga dede-dede gemes ya. Jadi oke deh aku mau ikut kan gitu lucu ya. Betul banget Kak. Jadi relawan pajak ini rekomen ya Kak ya? Iya dong, recommended sekali. Karena selain kita dikasih fasilitas berupa prasarana ya sebagai relawan pajak, kita juga dikasih kesempatan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman di lapangan. Karena nggak semua yang daftar itu bisa menjadi relawan pajak. Jadi orang-orang terpilih aja yang udah lolos seleksi yang bisa mendapatkan pengalaman itu. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya ya, mumpung masih muda. Waduh, pesannya daripada tetua ya. Pesan tuh dari saya. Nah, Kak, karena memang durasi juga nih Kak ya, padahal masih asik banget sih kita ngobrol-ngobrol ini tentang relawan pajak ini. Mungkin Kak ada nggak nih dari Kakak closing statement nih yang mau Kakak sampaikan, entah itu mungkin relawan pajak atau mungkin hal di luar relawan pajak pun boleh disampaikan. Buat dede-dede gemes nih. Iya betul banget, buat dede gemes. Buat dede-dede gemes ya, jangan sampai dilewatkan momen dari program relawan pajak ini. Terus juga aku mau nyampein bahwa memang kesempatan itu nggak hanya didapat dari program relawan pajak aja ya, tapi kalau misalkan memang memungkinkan,
kenapa enggak kita coba peluang-peluang itu gitu. Terus apa ya, perbanyak relasi itu sangat penting sekali karena connection itu adalah salah satu aset tidak berwujud yang sangat berharga untuk kita stepping ke depannya gitu. Terus juga jangan pernah berhenti belajar. Apalagi soal perpajakan ini kan banyak renewal ya, banyak peraturan-peraturan yang kemudian mengalami perubahan, penyesuaian apa segala macam. Kalau misalnya memang DTD Gemes ini tertarik dengan perpajakan, coba diikuti beberapa channel atau beberapa akun sosial media yang memang berbau-bau tentang pajak. Salah satunya Tax Center ya, up to date juga nih soal perpajakan. Kemudian juga kadang suka ada kelas pajak ya, apa ya, Mister apa? Kamis Pintar ya kalau nggak salah. Peluang kalau misalkan kita berkecimpung di dunia pajak ini, kita bisa jadi konsultan pajak gitu. Karena sekarang ini banyak sekali wajib pajak yang kurang mengerti, yang kurang edukasi, kurang literasi terkait dengan perpajakan gitu. Sedangkan yang namanya aturan dan hukum perpajakan itu melekat pada setiap warga negara yang dirinya terdaftar NPWP gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk baca UU, undang-undang perpajakan kalau misalnya memang kalian berminat untuk berkiprah di dunia pajak, karena itu adalah senjatanya kalian untuk playing on the game lah istilahnya kayak gitu ya, untuk facing a lot of cases gitu in the real life-nya. That's all dari Gemes. Semangat ya buat kuliahnya, semangat untuk nanti ke depannya kalian menata masa depan. Terima kasih ya Kak ya udah mau datang ya dan mengisi podcast ini, udah sharing-sharing tentang pengalaman Kakak di relawan pajak. Thank you juga for having me ya, udah ngundang aku, such an honor to me, dan mudah-mudahan bisa kasih sedikit informasi dan kebermanfaatannya buat teman-teman. Amin. Sekali lagi aku ucapin terima kasih dan semoga kerjaan Kakak dan semua hal-hal yang Kakak inginkan bisa segera diraih ya Kak. Amin ya Allah. The best wishes is granted for you too guys ya. Amin. Terima kasih Kak. Thank you Dik. Good night. Nah, akhirnya nih kawan pajak episode kali ini. Makasih ya yang udah dengerin semuanya, dan semoga informasi yang kita bagi kali ini dapat bermanfaat. Dan aku juga mau ngingetin nih untuk kawan pajak yang udah punya NPWP, jangan lupa untuk melaporkan SPT masa tahun 2021, yaitu di periode Januari sampai dengan Maret 2022. Dan buat kawan pajak juga yang pengen ikutan program dari Tax Center yaitu relawan pajak, ditunggu aja ya informasinya di sosial media kita. Dan sekali lagi buat kita semua, selamat tahun baru. Dan buat kalian yang masih kepo nih ya mengenai Tax Center atau mungkin program-program kerjanya dan juga tentang pajak, kalian bisa follow, subscribe, atau mungkin kepoin juga ya sosial media kita, yaitu ada di Twitter, YouTube, dan Instagram di @taxcenterunsika, atau kalian juga bisa kunjungin website kita di www.taxcenterunsika.com. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.